Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Iya, suara saya bisa terdengar baik ya. Terdengar, dokter. Tutupnya kok agak. Coba Chris di open mic-nya Chris, coba bicara. Saya pengen mendengarkan deh. Headset saya ini bisa atau enggak ya? Baik, dokter. Sudah ya. Ulang-ulang Chris, ulang. Baik, dok. Kok enggak bisa ya? Coba ulang lagi Chris. Baik, dokter. Ya, sudahlah nggak usah lah ya, nggak usah pakai ini aja deh. Iya kita apa? Karena sudah cukup banyak bergabungnya 37 mahasiswa. Kita mulai aja deh. Sebelumnya selamat Hari Raya Idul Fitri ya buat adik-adik semua ya. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Hmm, Nanti mungkin kalau bisa direkam silakan direkam Chris ya. Nanti teman-teman yang terlambat hadir nanti bisa melihat rekaman ulangnya. Baik, dokter. Iya, saya coba share screen dulu. Apakah sudah terlihat ya slide-nya? Sudah, dok. Sudah, oke oke ya ya kita mulai aja. Jadi pada pagi ini kita mulai dengan topik baru yaitu kehamilan multiple ya. Harusnya minggu lalu sih tapi karena minggu lalu berhalangan kita baru bisa sekarang membahas tentang kehamilan multiple. Kalau ini saya tanpa mic masih cukup jelas ya suaranya ya. Jelas, Jelas, dokter. masih Dokter. jelas. Oh iya, oke oke siap. Kita mulai aja. Jadi pada kehamilan multiple ini, nah, jadi kehamilan multiple ini merupakan kehamilan dengan lebih dari satu embrio ya, atau satu anak dalam satu gesasi dalam satu kehamilan ya. Jadi dari satu episode kehamilan terdapat lebih dari satu janin. Ada dua jenis ya, ada monosigotik dan disigotik. Nah, monosigotik ini mungkin secara prevalensi mungkin terjadi 1 banding 1250 kehamilan. Kalau disigotik itu 1 banding 80. Jadi disigotik lebih sering ya terjadi daripada monosigotik. Dan apa namanya disigotik lebih sering. Jadi mungkin kalau adik-adik periksa 80 ibu hamil mungkin akan dapat satu kehamilan multiple ya. Karena cukup sering dia 1 banding 80. Ada beberapa faktor risiko ya yang meningkatkan terjadi kehamilan multiple. Yang pertama yaitu heredity. Jadi ada riwayat keluarga dengan kembar ya, entah dari Recording in progress. entah dari ibunya seperti itu. Kemudian usia lebih tua ya, lebih dari 30 tahun itu juga meningkatkan risiko eh, multiple ovulasi gitu dalam satu siklus ya. Normalnya kan ovulasi itu dari satu ovarium, ada satu bulan ini di ovarium kanan, bulan depan di ovarium kiri. Nah, kadang-kadang itu ada terpicu bisa dua folikel tumbuh bersamaan dan dilepaskan bersamaan ya. Kemudian riwayat kehamilan multiple sebelumnya ya itu jelas. Kemudian rahasia ada ras tertentu yang memang risiko kehamilan multiplenya lebih tinggi. Nah, terus yang paling banyak ini sekarang ini stimulasi ovarium dan IVF ya. Jadi pada tindakan-tindakan teknologi reproduksi berbantu itu dilakukan stimulasi ya ovarium sehingga dia menghasilkan lebih dari satu folikel. Nah, itu yang menyebabkan risiko kehamilan multiple yang meningkat. Dan pada IVF juga dia dilakukan stimulasi ovarium, didapatkan beberapa folikel, kemudian dapat dilakukan pembuahan, dapat beberapa embrio,
Nah, kemudian dimasukkan dua embrio ke dalam uterusnya. Nah, sehingga kalau dua ini hidup, maka ya berisiko terjadinya kembar dua ya atau twin ya. Kemudian mungkin nanti jam 9 kita break dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Paling breaknya 15 menitan, 20 menitan. Nanti adik-adik bisa ke toilet gitu atau mungkin sambil bisa ngambil makan gitu silakan aja ya. Kita lanjutkan. Jadi twin ini ada eh, monosigotik dan ada disigotik. Disigotik lebih banyak ya, yaitu sekitar 67 sampai 80 persenan. Kalau disigotik ya pasti dia di korion di amnion ya. Jadi dia memiliki korion sendiri, memiliki amnion sendiri karena dia sebenarnya adalah dua janin yang berbeda. Cuma kebetulan dia berada dalam satu uterus sehingga akhirnya nempel ya, nempel. Tapi dia punya selaput ketuban sendiri, punya amnion sendiri, punya korion sendiri, tapi dia hanya nempel ya. Sebenarnya plasentanya itu sendiri-sendiri ya. Nah itu kalau disigotik sudah pasti di korion di amnion ya. Kemudian kalau monosigotik, jadi lebih sedikit sekitar 20 sampai 33%. Nah, kalau monosigotik ini ada banyak macamnya dia. Dia bisa di chorion di amnion ini sekitar 15 sampai 25%. Jadi sama ya di chorion di amnion sama dengan yang disigotik ini. Jadi dia memiliki chorion sendiri masing-masing janin, amnion sendiri masing-masing janinnya. Kemudian yang terbanyak adalah monochorion di amnion. Jadi chorionnya dua, chorionnya satu, amnionnya dua ya. Tadi sekitar 75% ya dari kembar monozigotik. Jadi kalau dia monokorion berarti plasentanya itu satu sebenarnya ya. Kemudian ada, tapi masih ada selaput amnionnya yang memisahkan antara janin pertama dengan janin kedua. Nah, kemudian ada juga yang monokorion, monoamnion ya, ini lebih jarang yaitu sekitar 1 sampai 2%, di mana eh, korionnya jadi satu, amnionnya juga jadi satu ya. Hmm. Oke, nanti ya di slide berikutnya. Kemudian ada juga yang conjoin ya. Ada yang paling jarang yaitu kembar siam ya conjoin. Jadi ini istilah-istilahnya kalau twin itu untuk dua baby ya. Kalau triplet itu untuk tiga. Kalau quadruplet itu empat. Quintuplet itu lima. Sextuplet kembar enam. Septuplet kembar tujuh gitu ya. Nah, jadi itu ada ya. Sampai kembar banyak itu ada ya. Nah, kalau etiologinya dan patogenesis, jadi kembar disigotik itu terbentuk dari dua sel telur yang berbeda ya, yang telah dibuai oleh dua spermatozoa yang berbeda dan selalu memiliki korion dan amnion yang terpisah. Jadi dua janin ya yang memiliki plasenta sendiri lengkap eh, dan terpisah satu sama lain. Maka disebut dikorion di amnion. DCDA ya, dikorion di amnion. Kalau kembar monosigotik itu terbentuk dari pembelian satu sel telur yang telah dibuai. Nah, jadi dia merupakan satu embrio, kemudian dia membelah ya, membelah menjadi beberapa, menjadi menjadi dua ya atau menjadi tiga gitu ya. Nah, jenis kembar ini yang dihasilkan tadi, apakah dia monokorion diamnion, monokorion diamnion, monokorion monoamnion, ataukah konjoin itu ditentukan oleh waktu pembelahan dari sel telur setelah dibuahi ya. Nah, jadi kalau dia setelah dibuahi dalam waktu 1 sampai 3 hari dia sudah membelah, dia akan menghasilkan benar-benar pembelahannya sempurna. Jadi menghasilkan dua plasenta sebenarnya dia. Plasentanya juga dua, ya, korionya juga dua, amnionnya juga dua, ya. Sehingga dia benar-benar sebenarnya dua janin yang sama, tapi terpisah betulan dia full. Ya. Nah, kalau dia pembelahannya terjadi di hari keempat sampai delapan, nah ini akan menghasilkan pembelahan yang masih cukup baik. Jadi monokorion satu plasenta, tetapi memiliki dua amnion ya. Nah ini lebih tipis dia selaput pemisahnya. Dibandingkan ini kan tebel ya. Nah ini lebih tipis ya. Jadi kalau ini sudah satu plasenta, kalau ini sih dua plasenta. Nah kalau dia pembelahnya di hari ke-8 sampai hari kurang dari hari ke-13 ya. Nah ini menghasilkan kembar yang monokorion monoamnion. Jadi memiliki satu korion dan satu amnion sehingga dia tidak memiliki penyekat pemisah antara dua bayi ini ya. Kemudian pada kalau lebih telat lagi di hari ke-13 sampai 15 dia baru
membelah, dia akan menghasilkan pembelahan yang tidak sempurna ya. Akibatnya terjadi conjoint twin ya, dempet ya. Nanti karakteristiknya ya, kalau dia di chorion di amnion berarti dia memiliki dua chorionic sac, dua amniotic sac, dua plasenta ya, dua fetus, dua umbilical cord ya. Jadi ini yang paling baik ya karena dia ari-arinya terpisah. Jadi dia cari makanan sendiri, ini juga cari makanan sendiri. Dia tidak akan saling mengganggu lah. Jadi baratnya itu tanaman itu kita jauh-jauhan. Jadi akarnya nggak saling rebutan ya antara tumbuhan yang satu, tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Kalau dia berdekatan, kadang dia bisa rebutan makanan. Ya itu mungkin mirip analoginya aja. Tapi kalau yang monokoryon di amnion, ini plasentanya jadi satu ya, jadi satu. Jadi chorionic sac-nya satu, tapi amniotic sac-nya dua ya. Jadi ini masih ada pemisah. Tapi ini jauh lebih tipis daripada ini ya. Ya, memiliki satu plasenta, dua fetus ya. Sehingga dia kalau satu plasenta ada risiko rebutan makanan. Jadi tali pusat pembuluh darah dari plasenta pertama dia bisa memiliki anastomosis dengan pembuluh darah di plasenta kedua ya. Sehingga kalau terjadi anastomosis itu saling terjadi tukar-tukaran ya. Tapi kadang tidak seimbang tukarannya. Ada yang ngasih lebih banyak, ada yang ngasih lebih sedikit. Nah, yang ngasih lebih banyak akhirnya dia malah menjadi kurus. Yang menerima lebih banyak akhirnya menjadi gemuk. Jadi pertumbuhannya tidak sama nanti. Nah, kalau ini ya monochorion monoamnion dia memiliki satu chorionic sac, satu amniotic sac, satu plasenta, dua fetus, dua umbilical cord. Nah, ya ini yang paling kurang baik ya di antara yang ini. Nah, ini kurang baik kenapa? Karena dia memiliki resiko karena tidak ada pemisah tali pusat ini bisa saling melilit. Nah, kalau melilit dia membentuk simpul yang kuat. Nah, nanti bisa ini ya bisa sampai apa namanya? Aliran darahnya berhenti sehingga dia eh, KCDR dua-duanya ya, meninggal di dalam rahim dua-duanya. Sehingga kalau pada kembar korion monoamnion ini biasanya kehamilan sudah dilakukan di 32 minggu ya, di 8 bulan sudah dilahirkan. Maksimal-maksimal di 34 minggu. Karena ditunggu lebih lama, dia risiko terlilitnya lebih besar, risiko janin meninggal di dalamnya juga lebih besar. Nah, untuk diagnosis, diagnosis itu biasanya eh, kalau dari anamnesis biasanya ini mungkin ada keluhan ya, mual muntah berlebihan ya. Kemudian perutnya kok rasanya lebih besar dari yang seharusnya ini hamilnya 4 bulan tapi kok rasanya hamilnya sudah seperti 5 bulan atau 6 bulan ya. Itu dari yang pasien rasakan ya. Atau perutnya dibilang kok besar sama tetangga-tetangga dibilangnya besar gitu. Nah, kalau dari pemeriksaan fisik kita dapatkan dari lopot ultrasound memang lebih besar ya dari usia kehamilan. Misalnya dia 5 bulan, oh ternyata kok dia sudah ukurannya sudah 2 jari di atasnya pusat ya. Jadi lebih gede. Kemudian teraba 3 bagian besar janin ya. Kalau udah 28 minggu ke atas kita bisa raba kok oh kok ada bulat lunak. Bulat lunaknya ada dua, bulat kerasnya ada satu gitu ya. Atau sebaliknya bulat kerasnya ada dua, bulat lunaknya ada satu. Normalnya kan satu bulat lunak, satu bulat keras ya. Kemudian jantung janinnya didapatkan di tempat yang berbeda, satu di kanan, satu di kiri. Nah, dicek beratnya, oh kok ada selisih ya lebih dari 10 bpm, beat per menit. Misalnya denyut jantung yang bayi pertama 132 ya, kemudian denyut jantung bayi yang kedua itu 148 ya. Nah, bedanya jauh ya, seperti itu. Konfirmasi pasti dengan USG ya untuk melihat apakah dia benar twin ataukah jangan-jangan triplet ya. Kadang-kadang eh, kalau dia datang dengan kehamilan besar, kadang-kadang itu triplet tapi nggak kelihatan, dia kelihatan seperti twin saja. Jadi kita harus melihatnya benar-benar harus ditelusuri dari kepala pertama, diikut sampai ke pantat, dilihat lagi kepala kedua, diikuti lagi, cari lagi kepala ketiga, ada nggak kepala ketiga ya seperti itu. Jadi jangan mikir semua kehamilan multiple itu twin ya, ada juga yang triplet ya. Nah itu kadang masih sering apa namanya kelewatan ya, bahkan oleh SPOG pun gitu ya, tidak menyangka dia kalau ternyata triplet ya. Kemudian USG terbaik itu dilakukan di trimester 1 ya. Tujuannya sebenarnya untuk menentukan korionisitas dan amnionisitas ya. Jadi itu yang paling wajib ditentukan di trimester pertama ya.
Jadi nanti adik-adik kalau bertugas di puskesmas dapat kehamilan kembar, ditentukan dia, dilihat ya apakah ini kira-kira korionistas dua korion ataukah satu korion, apakah dia dua amnion ataukah satu amnion ya. Nah, kemudian ditentukan juga apakah ada kelainan-kelainan berat ya seperti conjoined twin, kehamilan dempet ya. Kemudian ada tanda-tanda Down syndrome, dilihat nukal translusensinya ya. Kemudian twin twin translucent syndrome ini mungkin harus lebih di rumah sakit ya, dirujuk ke rumah sakit. Tapi untuk di awal, misalnya adik-adik menemukan pada kunjungan pertama, tentukan dulu koronisitas dan amnionisitasnya. Nanti caranya bagaimana? Mungkin nanti ada di slide berikutnya ya. Nah, ini koronisitas itu ditentukan yang paling mudah adik-adik lihat ini aja. Apakah itu T-sen ataukah dia lambda-sen ya. Kalau T-sen itu menunjukkan monokorion di amnion ya. Kalau lambda-sen menunjukkan dikorion di amnion ya. Nanti seperti apa nanti di slide berikutnya. Jadi mungkin di awal-awal kita tentukan dulu memang jumlah plasentanya kalau bisa ya ditentukan dulu. Kalau dia memang terpisah ya plasentanya ada dua berarti dia dikorion di amnion. Jadi lebih mudah memang melihatnya di trimester satu itu lebih mudah dibandingkan di trimester-trimester berikutnya. Kalau plasentanya kok kayaknya satu ini atau ragu-ragu lah kita lihat jenis kelaminnya ini kalau udah 16 minggu atau 20 minggu kita lihat jenis kelaminnya. Kalau jenis kelaminnya ternyata berbeda itu sudah pasti dikorion di amnion ya. Kalau jenis kelamin juga nggak diketahui, kita bisa lihat karakteristik membran pemisahnya. Dapatnya apa sih twin peak sand ya, lambda sand ataukah T-sand begitu. Kalau dia tebel ya, tebel membrannya lebih dari 1,8 mili atau ada juga yang 2 mili ya. Mungkin 3 atau 4 layernya agak sulit kita lihat. Asalkan dia tebel kemudian mengarahnya ke dikorion di amnion. Tapi kok ternyata dia tipis ya, kurang dari 1,8 ya. Kemudian kemungkinan besar mengarahnya ke monokorion di amnion. Kalau dia tidak ada membran pemisahnya berarti dia monokorion monoamnion ya. Nah ini ya, ini lambda sign ya. Lambda sign ada yang nyebut delta sign, ada juga menyebut twin peak sign ya. Twin peak sign di sini sama sini, tapi sininya nggak kelihatan ya. Twin peak sign, nah dia menunjukkan dikorion di amnion. Nah kalau ada seperti ini berarti bagus dia karena ini dikorion di amnion ya. Jadi kemungkinan terjadinya komplikasi terhadap pertumbuhan janinnya itu lebih kecil ya, karena dia sebenarnya memiliki plasenta yang terpisah ya. Jadi tidak kalau akar tanaman dia tidak saling berebutan makanan di tanah ya. Kemudian ada juga yang tisan tipis gitu ya, tisan dia tipis banget. Jadi nggak ada ini nggak ada nonjolnya seperti lambda ini ya. Nah, kalau ini tipis dia seperti T, nanti tisan. Nah kalau ada tisan ini dia monokorion di amnion ya. Setidaknya kalau adik-adik lihat beberapa pemisah itu kita bisa memastikan bahwa ini bukan conjoined twin ya, bukan hamil kembar siam ya. Cuma kalau dia eh, dapatnya desain dia secara evaluasi harus lebih lebih detail ya dan lebih sering ya. Jadi harus dilakukan 2 minggu sekali evaluasinya dan itu dilakukan juga di rumah sakit ya. Jadi kalau dapat gemeli dirujuk saja ya nanti ke rumah sakit ya karena kita harus melakukan evaluasi lebih teliti dan lebih sering. Nah ini secara umum ya perbedaan monokorion dengan dikorion ya. Kalau di awal-awal kehamilannya itu kita dapatnya dua, nah itu masih kantong-kantong kecil udah dua, nah itu biasanya dikorion ya. Heeh. Tapi kalau dia satu gitu ya, terus kemudian kok dia membelah menjadi dua, nah itu biasanya dia mengarah ke monokorion ya di awal-awal seperti itu. Jadi di awal-awal dapetnya dia kalau langsung dua itu di Korean, kalau cuma satu jadi dia monokorion ya. Di kota berikutnya dikasih tahu dok ternyata hamil saya kembar ini padahal pas ke dokter sebelumnya kantongnya cuma satu. Nah kalau ada kayak tanda-tanda kayak gitu berarti itu kemungkinan besar ini monokorion dia gitu ya. Cuma nanti tinggal kita evaluasi lagi apakah dia di amnion ataukah monoamnion, apakah dalam dasan atau desain gitu ya. Karena lambda sign itu awalnya di Korean juga bisa, mono Korean juga bisa dia ada tanda-tanda tadi ya. Enggak ralat-ralat lah. Itu kalau di Korean dia mono Korean dia sudah terbelah ya. Jadi kalau di Korean itu lambda sign, kalau mono Korean design ya. Itu kebalik.
kebalik tadi. Yang betul ya lamdesan untuk dikorion, tisan untuk monokorion ya. Kemudian kalau yoksaknya dia dari dua kantong, ada yoksaknya dua, masing-masing kantong ada yoksaknya, berarti dia dikorion ya. Tapi kalau dia satu kantong kemudian ada dua yoksak, berarti dia kemungkinan dia diamnion. Tapi kalau yoksaknya juga cuma satu, berarti dia kemungkinan monoamnion ya. Kemudian ketebalan membran ya. Untuk membran kalau dia se- satu lebih dari 1,8 ini terutama pada kehamilan-kehamilan misalnya umur kehamilannya sudah besar ya, misalnya 6 bulan ke atas, 5 bulan ke atas, itu kan sudah sulit untuk melihat landasan atau tisan ya, kita bisa ukur ketebalan membrannya. Kalau dia tebal lebih dari 1,8 berarti mengarahnya ke dikorion ya. Kalau dia tipis, karena mengarahnya ke monokorion. Kalau monoamnion dia tidak ada selaput pemisahannya. Kemudian ini kalau di trimester pertama ya kita bisa lihat eh, tanda kalau dikorionik dia lambda sen, kalau monokorionik dia tau sen, desain ya. Kalau monoamniotik ya tidak ada karena dia tidak ada selaput pemisahnya. Kalau jenis kelamin, ya jenis kelamin kalau di Korea itu bisa sama, bisa perempuan-perempuan atau cowok-cowok, atau bisa berbeda cowok atau cewek. Kalau dapatnya berbeda, pasti dia di Korean ya. Cuma di Korean tadi ya bisa berasal dari monozigot, bisa berasal dari dizigot ya. Jadi kalau monozigot pasti kembarnya itu sama wajahnya memang mirip ya. Eh, kalau dia dizigot sama-sama jenis kelamin, tapi cara wajah nanti nggak terlalu mirip gitu ya. Itu dizigot ya. Jadi kalau wajahnya mirip itu pasti cowok mirip dengan cowok, cewek mirip dengan cewek. Nggak ada cowok mirip dengan cewek, nggak ada ya. Jadi kalau jenis kelaminnya berbeda satu cowok satu cewek sudah pasti dia disigut ya. Dan sudah pasti dikorionik juga ya seperti itu. Kemudian, nah ini ya ini untuk update ya untuk manajemen twin pregnancy ya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini kita bedakan ya dia di korion, di amnion atau kalau dia triplet di korion, di amnion. Kalau twin dia apakah monokorion diamnion ya ataukah monokorion monoamnion ya. Ya, jadi dievaluasi semua dievaluasi di trimester pertama idealnya 11 minggu sampai 13 minggu 6 hari. Untuk menentukan usia kehamilan memastikan ya usia kehamilannya, menentukan jumlah fetusnya, menentukan koronisitas dan amnionisitas dan menentukan posisi janinnya. Apakah satu itu di sebelah kanan bayi pertama atau pas di sebelah kiri gitu ya. Jadi kita harus dikasih labeling. Jadi kalau labeling itu ngasih tanda dia yang sebelah kan yang biasanya janin yang pertama itu adalah janin yang posisinya lebih di bawah. Nah itu tentukan yang lebih di bawah itu kan janin pertama, dan tentukan dia sebelah kanan atau sebelah kiri ya. Biasanya posisinya itu sama terus dia, jadi supaya nggak kebalik. Soalnya kalau kita nggak tentukan posisinya nanti kontrol berikutnya kita nggak bisa tahu ini yang kemarin bayi pertama yang mana ya gitu, kita nggak ngasih tanda gitu. Jadi di awal itu kita udah kasih tanda, kita gambar posisinya. Jadi pertama di sebelah mana, jadi kedua sebelah mana. Tentukan kanan, mana kiri ya. Jadi tandain, oh jadi pertama ini adalah sebelah kanan yang letaknya paling bawah. Ya, itu janin pertama. Jadi nanti berikutnya kita lihat lagi di sebelah kanan, berarti itu janin pertama gitu ya. Jadi pertumbuhannya, berat badannya nanti kita bisa pantau dengan benar. Terus kita lihat juga untuk kelainan gross anomalinya ya, misalnya terbentuk kepala atau tidak, ya ada tangannya atau tidak, jangan-jangan dia dempet ya. Itu semua ditentukan di trimester pertama ya. Bisa ditentukan juga nukal translusesinya untuk menilai kemungkinan kelainan kromosom ya di trimester pertama ya. Kemudian di 16 minggu ya kita lihat fetal biometrinya. 18 minggu juga sama, 20 minggu juga sama. Tapi 20 minggu selain fetal biometri kita juga bisa lihat detail fetal struktur surveinya. Bisa lihat detail anatominya, detail anatomi scan ya. Nah, kalau 22 minggu kita bisa lihat untuk detail kardiaknya dengan yang paling baik ya, 22 minggu. Kemudian 24 minggu sama ya, tiap 2 minggu jadi kita periksanya ya, veta biometri ya. Tapi 32 minggu ini kita sudah lahirkan bagi kembar monokorion monoamnion ya. Jadi biasanya Pak Ali bersepakat di atas 24 minggu kita sudah bisa belikan kortikosteroid ya, kortikosteroid untuk pematangan parunya. Jaga-jaga kalau seandainya dia perlu dilahirkan lebih awal ya. Sebagian besar menganjurkan pemberian, sebagian kecil juga masih menolak, jadi masih kontroversi ya.
Tapi kalau di sini biasanya yang semua sepakat biasanya 1 atau 2 minggu sebelumnya sudah diberikan pematangan paru ya. Jadi jangan lahirkan monokoria monoamnion di 34 minggu ke atas ya. Kemungkinan terjadinya kehamilan eh, apa lilitan tali pusatnya tinggi ya sehingga jadinya malah nanti meninggal di dalam rahim. Jadi banyak juga sebenarnya di sebelum 20 minggu dia sudah meninggal ya jadinya KJTR kalau monokoria monoamnion. Tapi bagi yang masih bisa survive 32 minggu itu sebaiknya sudah harus dilahirkan ya. Kemudian kalau untuk di korion di amnion karena dia berasal dari 2 janin ya, memiliki 2 plasenta, saling tidak terhubung satu sama lain. Secara umum kita boleh lahirkan di 37 minggu ya. Eh, Secara umum kalau kehamilan gemeli ini kita lahirkan di 36 minggu secara umum ya. Tapi kalau di korion di amnion kita masih bisa menunggu sampai 37 minggu. Kenapa kok rata-rata dilahirkan di 36 minggu? Karena memang sekitar 80% juga akan lahir di situ ya di 36 mingguan ya. Jarang dia bisa sampai aterem itu jarang. Dari bayi kembar monokorium dianion telah lahirkan di 36 mingguan ya, 35 sampai 36 mingguan. Nah, komplikasi dari fetus dia ada lebih tinggi resiko kegugurannya spontaneous pregnancy loss ya. Kemudian lebih tinggi kromosomal dan kongenital anomalinya. Lebih tinggi kemungkinan terjadinya discordant growth ya, pertumbuhan yang tidak sama antara janin pertama dengan janin kedua, atau terjadinya FGR ya, fetal growth restriction ya. Nah, ada juga kemungkinan terjadinya single fetal demise ya, demise di multiple gestation. Jadi di salah satu janinnya meninggal duluan ya sebelum aterm ya. Nah, ini kemudian ada beberapa komplikasi ya pada monocorionic gestation, tapi kalau pada di Korionuk nggak ada komplikasi seperti ini ya, jarang lah. Kalau monokoronik sering jadi komplikasi seperti ini, twin transfusi syndrome ya, atau selective FGR ya, kemudian TAPS ya, twin anemia polycythemia sequence ya, atau cardiac twins ya, atau TRAP ya, eh, twin reverse atrial pressure ya, atau terjadi conjoined twin ya. Nah, risiko besarnya juga terjadi persalinan prematur. Nah, komplikasi pada maternal, keluarnya bisa meningkat ya, Herben ya, karena lambungnya kan, uterusnya kan besar sehingga menekan lambungnya, sehingga asam lambungnya sering naik dia, sering terbakar jadinya. Kemudian hemoroid ya, karena penekanan aliran balik darahnya terganggu ya, karena perutnya besar ya, sehingga gampang terjadi hemoroid, varises-varises di tungkai bawah ya. Dan kelelahan ya, karena perutnya gede, gerak juga susah ya. Kemudian cemas ya, karena kan hamilnya 2, takut ya ibunya ya. Jadi kehamilan gemeli itu sebenarnya kehamilan yang abnormal ya. Tapi banyak orang yang minta, dok gimana supaya kalau saya hamilnya biar 2 gitu ya, seneng kalau punya anak 2. Nah, tapi sebenarnya itu tidak normal ya. Jadi yang rahim seorang wanita itu sebenarnya hanya untuk 1 janin. Ketika dia diisi 2 janin, biasanya dia timbul banyak masalah seperti itu. Kemudian ada hiperemesis juga ya, karena plasentannya lebih luas, HCG-nya lebih tinggi, sehingga eh, meningkatkan kejadian hiperemesis. Kemudian resiko anemia ya, karena kebutuhan CFE-nya lebih tinggi, terjadi perdarahan postpartum karena atonia uteri ya, karena dia terjadi overdistensi karena kehamilan kembar ya. Ketika habis lahir, uterusnya lembek dia. Lembek tidak bisa kontraksi dengan kuat sehingga tinggi kejadian perdarahan postpartumnya ya. Ini adik-adik harus waspada kalau pada yang overdistensi seperti ini resiko terjadinya atonia uterinya besar sehingga adik-adik harus berikan nanti terapi untuk pencegahan atonia uteri. Kemudian depresi postpartumnya juga tinggi. Kemudian ini meningkatkan resiko preeklamsia pada pertemuan sebelumnya kan Kelam multiple termasuk faktor risiko mayor ya. Kalau di buku ANC-nya masuk ke warna merah ya. Kemudian gampang terjadi juga abrupsio plasenta ya, terutama setelah bayi pertama lahir.
Jadi setelah bayi pertama lahir, ukuran rahimnya tuh susut setengahnya. Nah itu kadang plasentanya juga lepas ya. Makanya mungkin dari kalau lahir normal ya, misalnya bayi pertama lahir, bayi kedua harus langsung dicek di jijinya dan di jantungnya berapa ya. Jangan sampai terjadi abrupsio, jadi tiba-tiba dia terjadi bradikardi. Nah kalau ada bradikardi tiba-tiba terjadi bradikardi itu resiko terjadinya solusio ya. Berarti terjadi solusio gitu, terjadi abrupsio plasenta. Nah, ketika kalau adik-adik harus melahirkan bayi gemeli, dia kalau bayi gemeli itu harus dibantu penolong asisten itu mungkin harus tiga. Jadi satu yang penolong utama, satu yang asisten untuk membantu, satunya lagi untuk menahan di fundusnya ya, bukan di fundus, dipegangin di kanan kiri perut ibunya. Tujuannya dia mempertahankan posisinya supaya ketika bayi pertama yang lahir, posisi bayi kedua itu tidak berubah. Misalnya bayi pertama itu presentasi kepala, bayi kedua presentasi sungsang. Nah itu eh, tujuannya dipegang di kanan kiri perut ibunya itu supaya dia tidak berubah ya. Jadi satu harus fokus untuk megangin perutnya ibunya aja. Jadi dia selama persalinan dia dipegangin terus, nggak boleh dilepas dia. Bahkan setelah bayi pertama lahir juga tetap dipegangin dia. Tujuannya biar tetap sama. Ketika dia lepas ya lepas sebentar dia bantuin ngambil. Oh ini kasarnya habis dia ngambil kasar sebentar balik lagi. Nah itu posisinya bisa berubah ya. Nah kalau berubah awalnya yang bayi pertama udah lahir, bayi kedua harusnya sungsang berubah jadi letak lintang. Nah itu lebih sulit lagi secara untuk melahirkannya ya, lebih repot. Kita harus lakukan ekstraksi kaki jauh lebih sulit ya. Sehingga bayi kedua rata-rata lahirnya jelek, nggak bagus, Apgar skornya tidak bagus, tidak langsung menangis karena tadi yang posisinya berubah karena tidak difiksasi ya, atau tiba-tiba terjadi abrupsio plasenta, tiba-tiba bradikardi, kita harus lakukan ekstraksi kaki dan lain-lain. Nah itu sehingga risikonya besar ya. Sehingga makanya secara umum gemeli ini sekarang rekomendasinya adalah siswa sesarea ya. Padahal sebenarnya tidak wajib asal bayinya pertama itu prestasi kepala, berarti harusnya dicoba normal itu boleh ya. Tapi kalau dia bayi pertama bukan prestasi kepala ya, misalnya bayi pertama sungsang, bayi keduanya, bayi pertamanya lintang, itu tidak bisa lahir per vaginam ya. Kemudian trombositopeni, akut fatty liver, gestasional diabetes ya, itu risikonya juga lebih tinggi. Nah, prepartum kardiosterektomi lebih tinggi karena tadi terjadi atonia uteri ya. Jadi adik-adik kalau menolong gemeli misalnya datang ke puskesmas gemeli, bayi anak pertama presentasi kepala ya, udah bukanya udah besar, ya sudah ditolong aja gitu di puskesmas kalau memang tidak bisa dirujuk ya. Ditolong aja, tapi yang itu disiapkan satu asisten untuk fiksasi perut ibunya. Kemudian setelah lahir, dua-duanya jangan buru-buru melahirkan plasentanya ya. Dipastikan kontraksinya bagus, diberikan drip oksi 2 ampul dulu, dipastikan kontraksinya benar-benar baik, dipastikan plasentanya sudah lepas spontan, baru dilakukan peregangan tali pusat terkendali ya. Baru dilahirkan plasentanya. Kemudian, nah ini komplikasi pada multiple pregnancy ya, ada namanya twin to twin transfusion syndrome ya. Jadi karena dia pada prinsipnya twin to twin transfusion syndrome ini terjadi pada yang monokoronik ya. Tidak ada yang terjadi pada dikoronik itu nggak ada ya. Karena pelayanannya beda. Pembuluh darahnya harusnya tidak saling apa ya, tidak saling terkoneksi satu sama lain. Nah kalau pada twin to twin transfusion syndrome ini terkoneksi satu sama lain ya. Sehingga alirannya itu kadang lebih menang yang satu janin dia. Kalau pada kecil yang dan besar ini, bukan yang besar ya alirannya menang enggak. Justru yang kecil ini yang alirannya menang dia. Jadi aliran darah dari bayi ini dia mendorongnya ke janin donornya ini lebih banyak ya. Sehingga dia akhirnya mendapat aliran darah lebih banyak, badannya lebih besar. Yang ini ya aliran darahnya lebih sedikit karena dia nyumbang terus ya ke bayi yang satunya ya. Akhirnya dia menjadi kecil ya, menjadi kecil, air ketubannya juga habis, jadi dia tidak mendapatkan oksigen, tidak mendapatkan makanan, tidak mendapatkan nutrisi, tidak mendapatkan air yang cukup ya, sehingga dia kecil ya. Salah satunya sebaliknya dia mendapat air yang banyak, nutrisi banyak ya, sehingga dia besar ya. Tapi baik yang kecil maupun yang besar, dua-duanya sama-sama jelek ya. Yang kecil ini kekurangan nutrisi, kekurangan oksigen, lama-lama bisa meninggal. Yang besar pun juga
karena kebanyakan lama-lama bisa hidrop dia, badannya bisa bengkak ya, bisa terjadi gagal jantung juga. Ya. Jadi bayi yang kecil maupun yang besar sama-sama tidak baik gitu ya. Itu pada twin to twin transfusion syndrome ya. Jadi deteksinya oh, deteksi gimana nanti di slide berikutnya ada. Kemudian berikutnya ada namanya selective FGR ya, selective fetal growth restriction ya. Nah, kalau ini bisa terjadi pada dikorionic bisa, monokorion juga bisa ya. Cuma ciri khasnya adalah dia memang sudah ada selaput, satu kecil, satu besar, biasanya perbedaan beratnya itu lebih dari 25% ya. Misalnya bayi pertama 1 kilo, bayi kedua cuma 600 ya. Itu kan lebih dari 25% ya. Nah, itu apa namanya? Selective FGR. Ciri khasnya adalah ketubannya sama-sama banyak. Ini banyak ketubannya, ini juga banyak ketubannya. Terus kandung kemihnya ada, kandung kemih yang kecil juga ada ya. Jadi ini murni murni bukan ketemu tapi memang murni biasanya satu plasentanya kecil, satu plasentanya besar ya. Seperti itu. Itu selective FGR. Kalau ini tidak apa-apa, ini mungkin tetap baik, yang ini yang mungkin harus lebih diwaspadai ya. Nah, kemudian ada ini TAPS ya, Twin Anemia Polycythemia Syndrome. Nah, kalau pada TAPS ini sebenarnya yang sering terjadi setelah tindakan ya, tindakan pada twin to twin amnion syndrome. Jadi pada TTTS ini kita bisa bekukan sebenarnya pembuluh darah yang menyatu satu sama lain. Jadi kita bisa lihat pada twin to twin transfusi syndrome ini terjadi pembuluh darah ini ya. Pembuluh darahnya itu saling terkoneksi ya, saling terkoneksi. Nah, ini kalau ini arteri ini ketemu dengan vena ya. Nah, ini arteri venanya dorongnya ke sini dia. Masuk ke sini banyak ya. Tadi dia dapat aliran darahnya banyak. Jadi pada permukaan pembuluh darah besar ini kita bisa melakukan koagulasi, dibekuk, di laser lah sehingga dia pembuluh darahnya putus ya. Tapi pembuluh darah di dalam yang bagian dalam plasenta itu tidak bisa kita koagulasi karena cuma ini kita bisa dilakukan yang pembuluh darahnya di permukaan. Nah, yang pembuluh darah kecil ini biasanya masih ada yang nyambung juga gitu ya. Yang di luar mungkin kita udah bisa hentikan aliran ini penyatuannya ini, tapi pembuluh darah yang kecil nggak bisa. Sehingga dia akibatnya memang distribusi cairan, distribusi darah tidak semasif yang sebelumnya, tapi yang sedikit-sedikit ini bisa. Nah, sehingga aliran kecil ini akan menyebabkan ya ini pada donor dia terjadi polisitemia ya, pada donor terjadi polisitemia, tapi yang pada resipien terjadi polisitemia, pada donor terjadi anemia ya. Seperti itu. Jadi satu seolah-olah lebih gelap, lebih merah, satunya lebih pucat ya. Jadi pembuluh darah kecil ini yang masih terkoneksi. Nah, ini memang agak sulit ya diantisipasinya. Kita hanya bisa mendeteksinya aja ya dengan USG MCA ya, Middle Cerebral Artery Doppler. Oh, satunya anemis ini bayinya, satunya tidak gitu ya. Itu TAPS ya, komplikasi yang lain. Kemudian ada juga TRAP ya, Twin Reverse Atrial Perfusion Sequence ya. Nah, pada TRAP ini eh, sebenarnya dia ada pembuluh darah yang terkoneksi. Jadi arteri dari pembuluh darah ini masuk ke sini dia, masuk eh, ke vena umbilikalis dari si pasien ini gitu ya. Nah, ini biasanya ini apa namanya? Pembuluh darahnya besar dia yang terkoneksi ke sini. Pembuluh darahnya gede sehingga ibaratnya dia itu tidak punya akar sendiri lah kalau pada tanaman ya, sehingga dia dapatnya pembuluh darahnya malah terkoneksi sama bayi yang satunya ini gitu ya. Sehingga kita tahu bahwa arteri itu umbilikalis itu kaya dengan oksigennya minim ya, oksigennya minim, CO2-nya banyak. Nah, kalau dia terpompa di sini, otomatis jaringan yang satunya ini, otomatis dia mendapatkan oksigen yang lebih sedikit ya, karena dia tidak bisa bertukar sendiri, dia dapatnya dari saudaranya. Sehingga kalau dia terus-menerus dalam keadaan hipoksia, karena oksigennya sedikit, maka yang bisa berkembang adalah daerah sekitar tali pusatnya saja ya, yang jauh dari sininya tidak bisa berkembang ya, tidak bisa berkembang dia. Yang kedua bisa juga dia yang bayi pertama ini meninggal, dia sudah meninggal ya, tidak ada denyut jantungnya.
Tapi karena dia terkoneksi dengan baik ya, terkoneksi dengan baik. Misalnya dia awalnya twin transfusion syndrome, tapi pada kehamilan trimester pertama gitu ya, dia meninggal sudah di sini, dia meninggal di sini. Tapi ini masih dapat aliran darah dari sini ya, dari arteri dari janin pertama masih masuk ke vena janin kedua. Jadi dia meskipun tidak ada denyut jantungnya, tidak bisa terjadi pertukaran, dia masih tetap hidup disuplai ini karena ada aliran darah ke sini ya. Nah, pesuplai oksigen yang minimal ini dia tidak bisa menyebabkan pertumbuhan optimal ya. Jadi yang jauh di sini sudah oksigennya sedikit, di pinggir-pinggir otomatis ya jaringan oksigennya lebih sedikit sehingga yang berkembang itu cuma bagian tengahnya aja. Sehingga kaki-kakinya perkembangannya akan abnormal ya kecil. Nah di atas ini yang jauh dari tali pusat kepala malah nggak terbentuk ya. Nah sehingga gambarannya seperti ini ya seperti monster gitu. Jadi dia besar aja tapi dia seperti gumpalan daging aja di tangannya nggak terbentuk ya. Terbentuk kecil sih kakinya juga terbentuk kecil. Kalau yang gede badannya aja ya. Kepalanya nggak terbentuk gitu ya. Nah ini seperti monster bentuknya nggak karu-karuan dia bisa macam-macam bentuknya. Seperti ini. Ya kalau terdapat seperti ini harus diklaim ya, diklaim supaya alirannya berhenti ya seperti itu. Itu pada trap ya, jarang sih kejadiannya ya. Kadang itu eh, dokter-dokter tubuh kemas tuh kadang-kadang ini lihat oh hamilnya sebelahnya ada tumornya begitu ya. Karena bentuknya nggak normal, tidak menyerupai janin ya. Ada tumornya, padahal sebenarnya ini trap ya, kehamilan gemeli yang terjadi trap ya. Kemudian sebentar. Nah, ini untuk tuntutan transfusi sindrom ini yang lebih sering ya terjadi ya. Jadi ini ada stagingnya ya, ada Quintoro 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi pada tuntutan transfusi sindrom kita bisa lihat ini di sini adalah janin A, janin B ya. Nah, ini ada yang bertemu ya. Ini apa namanya? Arteri ya. Arteri itu kan kaya dengan CO2, makanya dia warnanya diilustrasikan biru. Kalau venanya kan lebih banyak oksigennya diilustrasikan merah ya, sehingga kita bisa lihat di sini ada sambungan nih arteri ke vena ya. Kalau arteri ke vena tekanan arterinya pasti lebih tinggi sehingga dia ke sini di alirannya. Ada juga arteri-arteri ya, tinggal dia berlomba di mana yang lebih kuat alirannya ya. Seperti itu dia akan ikut ke situ. Kemudian di sini ternyata ada arteri janin A yang nempel ke vena janin B ke sini ya. Nah ini sebenarnya saling beradu mereka ada yang ke sana, ada yang ke sini. Tapi ada salah satu yang lebih dominan ya. Misalnya dominannya ini lebih banyak ke sana. Nah sehingga yang janin B-nya ini menjadi donor, janin A-nya menjadi resipien ya. Janin B-nya mengecil, janin A-nya membesar. Kemudian oh ini kita bisa lihat ya. Ini kan diilustrasikan misalnya setelah lahir kita suntikan cairan ya, cairan warna-warni ada biru, ada merah ya pada janin A ya. Yang biru ini taunya arteri tahu vena dari mana? Yang vena bisa lebih besar dia. Pembuluhannya lebih besar ya, arteri lebih kecil. Nah ini yang arteri ya, yang biru ini arteri, yang merah ini vena ya. Kok ini juga sama, yang hijau ini arteri, yang kuning ini vena ya. Ya kita bisa lihat ini kita telusuri mana pembuluh darah yang apa yang nempel yang ketemu ya. Yang ketemu misalnya di sini titik, nah ini ada dia pertemuan ini antara apa di sini ya di apa antara eh, arteri dari yang warnanya hijau ini ke yang merah ini ya. Nah, kalau pada kita bisa lakukan koagulasi ini bisa dikoagulasi nih supaya alirannya itu tidak ketemu ya. Jadi di titik garis ekuator ini yang dilakukan koagulasi di sepanjang garis ini ya. Jadi bukan di sininya enggak ya, di sini yang pertemuan. Jadi kita harus lihat oh ini mana yang ketemu ya, di sini yang kita bekukan. Nah, ini juga sama ini arteri ketemu dengan vena di sini juga dibekukan ya. Kemudian ini juga sama ini arteri ketemu dengan vena juga di sini ini juga dibekukan. Ini juga sama dibekukan juga ya dilakukan koagulasi. Nah, supaya bisa dilakukan koagulasi ini kita mendeteksi ini dulu nih. Nah, ini apakah ada tanda-tanda twin transfusion syndrome atau tidak. Kalau dia state 1 biasanya kita dapatkan satu oligo, janin A oligo, satunya polydramnion ya. Nah, itu
masih stage 1 ya. Jadi bukan beratnya yang dipakai ya, bukan beratnya beda lebih dari 25% atau lebih dari 20% itu bukan ya. Nah, seperti itu. Yang digunakan adalah jumlah air ketubannya. Bayi pertama ketubannya sedikit, bayi kedua kok ketubannya banyak ya. Itu kita udah curigai ada tunnel transfusion syndrome stadium 1. Nah, dan ini bisa digunakan maksimum vertical pocket ya, ada juga eh, DVP ya, Deepest vertical pocket ya, atau juga eh, SDP ya, single Deepest pocket, sama aja. Itu beda istilah tapi artinya sama aja ya. Nah, kita tidak menggunakan AVI ya kalau di Twin karena sulit kalau menggunakan AVI ya. Kemudian kalau stage 2 dia jadi pertama yang donor itu 1-0 tidak blender ya, 40 menit tetap tidak ada blendernya juga, tidak terisi. Satunya ada blendernya. Jadi yang kosong ini kemudian dia menjadi donornya ya. Kita USG lagi besoknya kok tetap kosong ini, jadi kok hari ini kosong, di USG lagi mau beberapa jam tetap kosong, besoknya di lagi tetap kosong. Nah itu berarti kemungkinan besar dia sudah stadium 2. Kalau stadium 3 dia sudah terjadi abnormal Doppler ya di salah satu atau dua jarinya. Step 4 bisa terjadi hidrop ya. Jadi bayi yang resipien itu yang besar itu hidrop dia. Jadi badannya bengkak ya, kelihatan banyak cairan gitu di badannya ya. Kalau step 5 berarti yang jadi donornya itu udah meninggal ya, atau meninggal salah satu ya. Keseringnya jadi donornya yang meninggal duluan. Nah, itu ultrasound itu sudah harus dilakukan di evaluasi, ini harus dilakukan dia dari sedini mungkin sejak 16 minggu lah seperti itu. Jadi kalau didapatkan tubuh transfusi sindrom kita bisa lakukan namanya fetoscopy laser photocoagulation ya, FLP ya. Nah ini idealnya dilakukan di 16 sampai 26 minggu ya. Jadi kalau di 16 minggu sudah terdiagnosis kita bisa lakukan rujukan ya ke rumah sakit tersier untuk dilakukan fetoscopy laser photocoagulation ya, seperti itu. Jadi alatnya seperti ini, jadi ini ditusukkan ya, ini sebenarnya di perut ibu ditusukkan dia, ditusukkan seperti ini kamera, tapi dia sudah ada alatnya untuk melakukan koagulasi ya. Dibantu dengan USG gitu ya, dibantu dengan USG. Jadi kita bisa lihat arahnya. Kalau dia besar lebih dari 26 minggu, ini bayinya juga besar ya, sehingga menyulitkan ini untuk mencari ininya, untuk mencari pembuluh darahnya ya. Karena nanti kena kaki bayinya, kena tangannya sulit ya. Tapi kalau kurang dari 26 minggu, ini masih lebih mudah untuk dilakukan. Jadi kita bisa lihat di monitor ini pembuluh darah mana yang nempel ya. Oh di sini, nah kita bisa lakukan koagulasi. Ini jaraknya sekitar 2 cm ya, jadi dia tidak nempel ya. 2 cm dari pembuluh darahnya ya. Jadi ini di air ketuban kita eh, senterin dulu, jadi ada cahaya difokuskan, kemudian kita injek ya untuk itunya, untuk apa? Untuk melakukan koagulasi. Jadi di pembuluh darah itu akan terbakar, dia akan panas sehingga pembuluh darahnya menutup ya. Nah, ini dilakukan di garis ekuator ya. Garis ekuator ini di pertemuan antara plasenta pertama dengan plasenta kedua. Kemudian, nah ini ya, mode of delivery. Jadi sekitar 60% itu yang akan lahir spontan ya sebelum 37 minggu ya. Dan wanita dengan dichorionic twin sebaiknya ditawarkan persalinan elektif ya pada 37 minggu ya. Sedangkan monokorion di amnion pada umur kehamilan 36 minggu ya. Nah, monokorion di amnion twin dengan komplikasi secara umum dilahirkan dengan seksio cesarea ya. Nah, kemudian twin transfusi sindrom akut bisa terjadi selama persalinannya meskipun jarang. Jadi kadang-kadang selama persalinan itu bisa terjadi twin transfusi sindrom itu bisa, tapi itu yang akut ya. Maksudnya biasanya bukan langsung tiba-tiba ketubannya habis gitu enggak ya. Jadi alirannya dia yang satunya menjadi kurang bagus, satunya menjadi baik gitu ya. Yang donor memberikan ke resipiennya secara akut ya. Jadi kadang-kadang lahirnya nanti bisa terjadi mirip PAPS tadi ya, satu anemis, satu polisitemia, ya satu HB-nya cuma 11, satu HB-nya 20 begitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga istilah-istilah yang lain yaitu stuck twin ya. Ini supaya mungkin adik-adik kalau dengar stuck twin itu biar nggak bingung. Jadi ini pada twin Trapps syndrome terutama stadium 4 ya. Jadi dia ini ketubannya habis ya. Ketubannya habis.
eh, di sini kejepit ya, ya satunya yang besar ya, yang janin resipiennya ya. Ini kadang bisa terjadi hidrop ya, terjadi pleural effusion, congestive liver, acites ya, ini terjadi hidrop ya. Nah, ini stok ini bisa sampai jadinya meninggal ya. Jadi di sini meninggal menyendiri di pojokan begitu dia tanpa air ketuban ya, itu namanya stuck twin ya. Nah, kemudian ada juga namanya vanishing twin ya. Jadi vanishing twin itu awalnya terdiagnosis dua janin ya, tapi satu janinnya mengalami abortus spontan ya, sehingga dia akhirnya menghilang ya, menghilang atau tidak tumbuh kembali. Jadi kita bisa lihat ini di plasenta yang normal ya, jadinya normal, bayinya lahir normal 3 kilo, tapi ini didapatkan selaput ketuban kecil dengan janin yang mengalami mumifikasi seperti ini di sini ya. Nah ini namanya vanishing twin ya. Atau di awal USG kita dapatkan, oh kembar ini dua, dua sebulan lagi di USG hilang dia tinggal satu lagi. Nah itu terjadi vanishing twin ya. Kita harus cari di sebelah mana dia vanishing twinnya ya. Biasanya ada di pojokan itu awalnya seperti ini dia. Seperti stuck twin ini tapi jadinya masih kecil sehingga dia ini ya apa namanya tergencet sehingga hilang seolah-olah nggak kelihatan padahal dia ada di pojokan ya kejepit gitu ya. Seperti itu dia. Oke, ini jam 9 mungkin kita break sebentar ya sekitar 15 menit ya nanti kita sambung kembali ya.